Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul di sini untuk mengerjakan tugas kelompok kami, yaitu video presentasi yang berjudul Kenali Kesulitan Belajar Spesifik pada Anak. Kenalkan, nama saya Siti Asting. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kali ini dengan ujung NIM 065, dan pemateri saya atas nama Walili dengan ujung NIM 025. Dengan saya Sarmila, pemateri kedua dengan ujung NIM 063. Saya atas nama Rizwan, pemateri ketiga, ujung NIM 099. baik. Pertama-tama, keluhan kesulitan belajar spesifik sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kesulitan belajar spesifik yang sering dialami oleh anak misalnya saja disleksia. Anak yang mengalami disleksia, yang dalam hal ini termasuk dalam kesulitan belajar spesifik, sedikit banyak akan mempengaruhi proses belajar di sekolah. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu bagian A, mendeskripsikan kesulitan belajar pada anak. Pengertian kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu kondisi di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu. Bagian kedua yaitu bentuk kesulitan belajar spesifik. Pada kesulitan belajar spesifik terdapat dalam beberapa klasifikasi berdasarkan kesulitan yang dihadapi. Sandrock 2012 menyatakan bahwa terdapat 3 macam kesulitan belajar pada anak, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, disleksia, individu dengan kesulitan dalam hal membaca dan mengeja. 2. Diskalkulia, individu kesulitan dalam menggunakan konsep hitungan. 3. Disgrafia, individu dengan kesulitan dalam menulis dengan tangan. Pada beberapa kasus, biasanya kesulitan belajar yang dialami dapat diikuti dengan kesulitan belajar yang lainnya. Dapat diambil satu contoh, misalnya saja disleksia disertai dengan diskalkulia ataupun disgrafia. Dalam hal ini dapat berdiri secara tunggal maupun disertai dengan gangguan yang lainnya. Selain itu, kesulitan belajar spesifik juga dapat disertai dengan gangguan yang lainnya. Misalnya saja disleksia dengan gangguan ADHD atau disleksia dengan gifted. Pada kondisi tersebut, hambatan yang lebih domain tertentunya memerlukan penanganan atau intervensi lebih dahulu dan intensif. Bagian B, mengetahui disleksia pada anak. 1. Pengertian disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani, yaitu dyes, yang berarti kesulitan, dan leksia yang berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan mengelola kata-kata. Developmental disleksia adalah kondisi bawaan sejak lahir yang disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan. Penyandang disleksia akan mengalami kesulitan membaca, mengeja, menulis, dan beberapa aspek bahasa lainnya seumur hidup. Namun anak-anak penyandang disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Dengan penanganan kasus hambatan yang mereka alami bisa diminimalkan. Kedua, ciri-ciri disleksia. Berikut ini adalah tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru. Pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. 2. Kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. 3. Huruf tertukar-tukar, misal B tertukar D, P tertukar Q, M tertukar W, dan S tertukar Z. 4. Membaca lambat dan terputus-putus dan tidak tepat, misalnya menghilangkan atau salah baca kata penghubung, misalnya di ke pada. Mengabaikan kata awal pada waktu membaca
membaca menulis dibaca sebagai tulis. Yang kelima, daya ingat jangka pendek yang buruk. Misalnya kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. Ketika mendengarkan sesuatu, tentang perhatiannya pendek. Kesulitan dalam mengingat kata-kata. Kesulitan dalam diskriminasi visual. Kesulitan dalam persepsi spatial. Kesulitan mengingat nama-nama. Kesulitan lambat mengerjakan PR. Kesulitan memahami konsep waktu. Dan kesulitan membedakan huruf vokal dengan konsonan. Baik, itu saja materi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua saya persilakan kepada teman saya, Sarmila. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, bagian C, mengetahui dyscalculia pada anak. Bagian pertama, pengertian dyscalculia. Menurut diagnostik and statistical manual of mental disorders 5 tahun, bahwa gangguan matematika adalah salah satu gangguan belajar. Gangguan matematika dikelompokkan menjadi 4 keterampilan, yaitu keterampilan linguistik yang berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. B. Keterampilan perseptual yang kemampuan mengenali dan mengerti simbol dan mengurutkan kelompok angka. Bagian C, keterampilan matematika penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar dan urutan operasi dasar. Bagian D, keterampilan atensional yang menyalin angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Bagian 2, ciri-ciri dyscalculia. Yang pertama, gangguan hubungan keruangan. Iya kah? Gangguan hubungan keruangan. Bagian 2, abnormalitas persepsi visual. Yang ketiga, asosiasi visual motorik. Keempat, perseverasi. Kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keenam, performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Bagian D, mengetahui disgrafia pada anak. Pengertian disgrafia menurut Sontag 2012 mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan pada umumnya. Istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca, dan mereka mungkin melakukan banyak kesulitan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk memadukan bunyi dan huruf. Yang kedua, ciri-ciri disgrafia. Beberapa karakteristik anak dengan disgrafia sebagai berikut. Yang pertama, terlalu lambat dalam menulis. Kedua, salah arah pada penulisan huruf dan angka. Ketiga, terlalu miring. 4, jarak untuk huruf tidak konsisten. Yang kelima, tulisan kotor. Yang keenam, tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal. Yang ketujuh, bentuk huruf atau angka tidak terbaca. Yang kedelapan, tekanan pensil tidak tepat atau terlalu tebal atau terlalu tipis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, Rizwan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pada bagian E, intervensi kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik pada siswa normal dapat disebabkan oleh banyak faktor dan dapat menghambat potensi akademik. IQ yang tinggi tidak menjamin keberhasilan belajar. Para pendidik perlu memahami masalah kesulitan belajar untuk memberikan bimbingan yang tepat. Kesulitan belajar spesifik biasanya terlihat pada menurunnya prestasi akademik atau hasil belajar siswa, dan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti lingkungan, motivasi, dan kesehatan mental. Intervensi diperlukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai potensi akademik mereka. Nomor 1, tata kelola disleksia. Secara umum, pengelolaan disleksia meliputi remediasi dan akomodasi. Yang dimaksud remediasi adalah mengulang bagian-bagian akademi yang menjadi kesulitannya, namun tidak dilakukan dengan teknik yang tepat bagi anak disleksia, dan dilakukan oleh well-trained teacher yang mempunyai kompetensi khusus
di bidang disleksia. Proses remediasi dilakukan dengan materi yang diberikan sedikit demi sedikit atau bertahap, dan pastikan dimulai dari materi yang dia sudah kuasai dari sebelumnya sehingga anak mempunyai pengalaman berhasil. Proses remediasi yang berulang-ulang ini seringkali dikenal sebagai istilah over learning. Nomor 2, tata kelola diskal kuliah. Hitungan menghendaki banyak keterampilan, itu menghitung menggunakan angka, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Permainan dalam hitungan dapat berguna untuk menolong anak mengerti suatu konsep dasar tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung dapat dibantu dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan anak banyak pengalaman untuk mengumpulkan dan bekerja dengan objek konkret dan membiasakan dengan konsep-konsep tentang penjumlahan dan pengurangan sebelum dikenalkan pada tanda pembagian dan pengurangan. Itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil paparan dari materi kami. Hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman saya persilakan. Baik, saya di sini akan memberikan pertanyaan saya kepada pemateri kedua, yaitu pertanyaan saya, jelaskan secara singkat strategi apa yang harus dilakukan seorang guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lili, yang dimana pertanyaannya, jelaskan secara singkat strategi apa yang harus digunakan seorang guru untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar. Nah, seorang guru dapat membantu anak mengatasi kesulitan belajar dengan menggunakan strategi seperti penyesuaian pembelajaran, pemberian dukungan tambahan, penggunaan beragam sumber belajar, penggunaan teknologi, penilaian formatif, kolaborasi dengan orang tua, pemberian dukungan emosional, dan peningkatan motivasi. Dengan menerapkan strategi ini, guru dapat membantu anak mengatasi hambatan dalam belajar dan mencapai proses belajar mereka secara maksimal. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah bertanya dan menjawab. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu adalah kesulitan belajar spesifik dapat diatasi dengan intervensi dini menggunakan teknik dan metode yang tepat. Sikap positif orang tua terhadap anak kesulitan belajar spesifik dapat membangun motivasi pada anak dan mencegah rendah diri, frustasi, serta cemoohan. Salah kelola dapat berdampak buruk pada self-esteem, kecemasan, stres, depresi, bahkan bunuh diri. Dukungan moral dari orang tua juga penting dalam mengatasi kesulitan belajar spesifik. Terima kasih. Itulah paparan materi kami. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.